Kebetulan saya juga terlibat di dalam satu kegiatan namanya, Oxea ya, itu salah satu, pembuatan modul perlindungan terhadap anak ya, bagaimana anak, terhindar dari kekerasan seksual ya di dunia online gitu ya. Jadi di dalam, eee, kegiatan itu orang tua juga diberikan tips bagaimana misalnya memasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Onhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, kita tentu sering melihat orang tua yang menenangkan anaknya dengan memberikannya gadget. Kita juga tak jarang melihat anak-anak yang tantrum karena tidak diberikan gadget. Nah, fenomena-fenomena ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2024 yang mengemukakan fakta bahwa sebanyak 39,71% anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler atau handphone. Nah, tentu tak dapat kita pungkiri bahwa gadget kini menjadi benda yang sudah melekat dengan kehidupan anak sejak usia sangat dini. Namun, apakah kita menyadari bahwa gadget ini tentunya membawa dampak samping atau efek samping yang cukup negatif di mana mereka mengambil alih ruang-ruang sosial anak, menjadikan anak menjadi lebih menarik atau lebih tertarik pada handphone dan juga mengurangi interaksi anak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di episode kali ini kita bakalan membahas lebih dalam mengenai fenomena ketergantungan anak terhadap gadget melalui kacamata atau sudut pandang sosiologi keluarga. Bagaimana sebenarnya kebiasaan ini mempengaruhi karakter juga interaksi sosial anak. Tentunya bersama narasumber kita, seorang dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, ada Ibu Dr. Nufida Raf SOS MA. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi berkaitan dengan ketergantungan anak terhadap gadget itu sendiri, Bu. Mungkin kita awali dengan bagaimana sih pandangan Ibu melihat fenomena ini, Bu? Gadget ya, anak-anak yang lahir di era gadget akan berbeda dengan misalnya seperti saya gitu. Betul. Ya. Mereka lahir gadget sudah ada ya, sudah terbiasa. Jadi mereka pun pasti akan selalu punya rasa ingin tahu dengan gadget ya. Ya. Apalagi sekarang ini kalau misalnya anak sudah ditenangkan pakai gadget, maka akan sulit untuk lepas dari gadget. Betul. Ya, seperti itu. Jadi dalam keluarga itu fungsi sosialisasi kemudian berubah gitu. Yang tadinya mungkin anak main bersama saudaranya, ibu dan bapaknya, tapi kemudian karena ada gadget dia asik sendiri gitu. Tapi memang tidak bisa dipisahkan gitu karena dia lahir sudah ada gadget gitu. Betul. Ya. Seperti itu. Jadi memang ada perbedaan ya antara generasi yang memang lahir di saat gadget itu sudah berkembang begitu pesat, sudah digunakan di mana-mana, dengan mungkin generasi-generasi yang sebelumnya yang baru mengenal gadget mungkin di usia sudah dewasa, Ibu. Tentu ada perbedaan dan itu juga menyebabkan itu tadi ada perubahan sosialisasi di keluarga, seperti itu. Dinamikanya menjadi berbeda dari yang sebelumnya. Nah, terkait dengan penggunaan gadget di anak usia dini, menurut hemat Ibu bagaimana, sejak usia berapa sih anak-anak saat ini sudah terkontaminasi atau sudah mengenal gadget itu sendiri, Bu? Kalau berdasarkan usia perkembangan anak itu, maka sebenarnya anak di bawah usia 2 tahun itu jangan dikenalkan dulu gadgetnya. Cuman kan agak sulit juga, biasa ibu sambil misalnya menyusui, gadget ada di tangannya ya. Betul. Jadi dari awal sudah terpapar setidak-tidaknya radiasi dari gadget ya. Kemudian nanti pada usia di atas 2 tahun, 3 sampai 5 tahun misalnya, harus ada pembatasan gitu ya, jangan terpapar terus-menerus. Bisa diberikan kesempatan mungkin sekitar 1 jam saja, dan itu pun ada pendampingan dari orang tua sehingga gadget tidak menjadi agen sosialisasi gitu ya, karena yang mengajarkan nilai, yang mengajarkan norma itu adalah orang tua gitu, sehingga fungsi keluarga dalam hal ini sosialisasi tetap berjalan gitu. Pembatasan
harus ada gitu ya. Nanti ketika dia sudah paham kapan saya bisa pakai, kapan saya harus berhenti, mungkin sudah bisa diatur kesepakatan antara orang tua dan anak. Karena di sekolah juga kadang-kadang sekarang kan malah Iya, membutuhkan, diperkenankan, iya. gitu. Silahkan cari di online gitu ya, dan mereka mendapatkan jawaban itu gitu ya. Jadi pembatasan tetap ada, jangan terlalu lama terpapar gitu ya, karena di gadget itu banyak informasi, banjir informasi. Kadang-kadang kita tidak perlu tahu, Betul. sudah tahu. Nah ini perlunya pembatasan seperti itu. Oke, mungkin sebelum lebih jauh bahas tentang pembatasan itu, adakah Bu mungkin data yang menunjukkan begitu sejak usia berapa saja nih anak-anak di Indonesia sudah menyentuh gadget? Kalau data dari KPAI, anak usia dini itu misalnya di bawah 2 tahun sudah ada gitu ya, karena biasa orang tua menenangkan, akhirnya dikasih gadget gitu ya, karena orang tua juga kalau kita pelajari tentang keluarga, biasanya kan ibu banyak pekerjaannya di rumah gitu. Kalau dia mau mengerjakan sesuatu, nanti anaknya nangis, daripada nangis dikasih gadget. Jadi di bawah usia 2 tahun sudah mulai ada yang terpapar gitu ya, apalagi di usia di atas 2 tahun. 3 sampai 5 tahun, padahal itu kan golden age ya, Iya, di betul. mana anak belajar banyak hal, daya serapnya juga tinggi. Tapi di situ juga di usia explorer gitu ya, dia mau tahu segala sesuatu, sehingga KPAI juga menyebutkan bahwa rata-rata di Indonesia itu usia 3 sampai 5 tahun sudah kenal gadget ya. Bahkan ada yang dibelikan secara personal gitu ya. Kamu nih HP-mu, nah, ini HP-nya mama. Ya, supaya ibunya Tidak tenang. diganggu-ganggu. Iya, padahal itu kan Oke. sebenarnya sangat berbahaya gitu untuk tumbuh kembang anak. Oke, jadi memang yang saya garis bawahi bahwa ada peran besar dari orang tua itu sendiri ya, bahkan sudah ada yang membelikan tersendiri Iya. untuk anak yang seharusnya belum begitu aktif menggunakan gadget itu sendiri. Tapi kita akan bahas di belakang ini Bu, kita mengulik fakta saat ini dulu ya. Apa yang terjadi Bu, pergeseran apa yang terjadi pada interaksi sosial seorang anak yang sudah disuguhi dengan gadget sejak usia mungkin bahkan mulai dari di bawah 2 tahun. Pergeseran apa yang terjadi Bu? Ya, anak kan sebenarnya kalau dia masih usia dini itu, di usia golden age itu, harusnya kan dia berinteraksi dengan orang tuanya. Ya, mengenal kasih sayang, touchingnya, dipeluk, di apa gitu ya. Tetapi kalau misalnya ditenangkan hanya dengan gadget, berarti kan si anak ini tidak pernah dipeluk gitu ya misalnya. Kemudian ketika ada nonton itu kan yang muncul dopamin gitu ya. Anak merasa senang, scroll lagi, senang lagi gitu ya. Sementara dalam kenyataannya, misalnya dalam hal yang nyata, ketika dia ada masalah, dia harus bisa belajar gitu ya. Anak itu diajari oleh orang tuanya bahwa tidak semua keinginan bisa dipenuhi. Misalnya ketika dia mau sesuatu, kemudian orang tuanya tidak memberikan, salah satu cara menenangkannya ini nonton ini. Akhirnya si anak tidak belajar meregulasi perasaannya. Oh, saya kalau lagi marah begini, ketika saya punya mau, saya harus menahan gitu karena ibu saya lagi sibuk atau apa. Tetapi karena gadget, akhirnya dia tidak belajar untuk mengelola emosinya seperti itu ya. Padahal itu juga merupakan kebutuhan dalam perkembangan si anak sendiri. Betul. Ya Bu. Jadi perasaan, sehingga nanti anak itu jadi individualis, misalnya egois gitu. Pokoknya saya mau gitu. Kalau nggak dikasih, ya salah satunya ya ngamuk, tantrum. Nah, kalau begitu kan orang tuanya jadi pusing juga. Makanya banyak kasus misalnya anak di usia perkembangan 2 sampai 5 tahun itu sudah punya HP sendiri gitu ya. Nontonnya ya memang mungkin nontonnya ada edukasinya gitu ya. Cocomelon atau apa semua gitu. Dia nonton, tetapi nontonnya kan tanpa pendampingan, itu yang berbahaya. Jadi apakah bisa dikatakan saat ini gadget itu tidak hanya menjadi alat bantu tapi sudah menjadi identitas anak usia dini Bu? Betul. Jadi secara fungsi gitu, gadget itu sudah melebihi yang tadinya hanya mencari informasi misalnya atau terkoneksi dengan keluarga. Kemudian sekarang kan tidak. Anak
membentuk identitasnya sendiri melalui gadget. Misalnya saja anak-anak sekarang itu ada stratanya sendiri, misalnya siapa yang main game yang paling terkenal dan sudah level berapa, Oke. itu dia bilang kamu itu cuman main Roblox misalnya ya, itu anak cuman Roblox, kita sudah ML gitu atau FF gitu. Nah ini kan membentuk sendiri gitu ya, bahwa saya lebih daripada yang lain seperti itu. Dan dari bahkan game. itu juga sudah melekat dalam lingkup anak-anak gitu, bukan hal yang asing bagi mereka Betul. seperti itu. Artinya memang sudah hampir keseluruhan ya anak-anak saat ini sudah tidak ada yang asing dengan yang namanya gadget itu tadi. Iya, karena mereka sudah apa-apa gitu pakai gadget gitu ya, bangun tidur yang dicari ya kita juga ya gitu ya, kadang-kadang Orang dewasa pun karena seperti itu. kita cari informasi gitu ya. Siapa yang menghubungi kita, mungkin ada perlu gitu ya, tetapi kalau anak-anak dia lihat langsung main game, nonton gitu ya, bahkan jadi mager anak-anak Iya, itu betul. kan, padahal pada usia tertentu itu anak harus banyak aktif gitu ya. Jadi di sini si anak lebih mementingkan dirinya gitu. Pokoknya saya mau ini, saya mau nonton ini. Kalau diambil HP-nya, disuruh mandi misalnya, dia bilang tunggu dulu, belum selesai saya punya Belum game. selesai. Rasanya seperti itu. Jadi harus diarahkan memang oleh orang tua. Ada keterlibatan orang tua. Nah, saya tertarik juga nih sama yang disampaikan tadi. Ada kesenangan tersendiri ketika anak-anak. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih jauh lagi. Kenapa sih anak-anak bisa sampai memilih lebih memprioritaskan yang tontonannya di handphone ketimbang dengan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, Bu? Ya kan kalau dia nonton itu kan ada kesenangan ya, dopamin di kepala itu kemudian tumbuh gitu. Dia ketawa sendiri misalnya, walaupun kadang tidak mengerti gitu ya. Misalnya sering ada tontonan misalnya ada orang jatuh, bukannya ditolong malah diketawain gitu ya. Jadi dia lebih senang melihat daripada misalnya nanti kalau dia lihat orang jatuh dia malah tertawa gitu ya, padahal harusnya kan ditolong gitu. Jadi si anak sudah mulai senang gitu ya, ada kesenangan tersendiri ketika bermain. Atau misalnya kalau main game itu kan biasanya mereka nonton dulu videonya bagaimana caranya main gamenya, tutorialnya gitu ya, dulu. tutorialnya itu. Kemudian sepanjang tutorial itu kadang-kadang kan ada bahasa yang sebenarnya tidak boleh didengar oleh anak-anak gitu ya. Ada umpatan-umpatan gitu, dan ketika si anak itu bermain game dia merasa ternyata saya juga seperti yang saya nonton gitu ya, dan ketika dia masuk ke level berikutnya dia senang lagi. Akhirnya ya itu tadi, dia tidak mau terlibat dalam pekerjaan di rumah misalnya ya, atau berinteraksi dengan orang tuanya dengan alasan saya lagi nonton ini, lagi senang pada sesuatu gitu. Kalau orang lagi senang kan biasanya diingatkan dia merasa terganggu gitu. Nah, ini sejenis adiksi gitu ya di anak-anak. Dia seolah-olah dunianya hanya gadget gitu. Padahal di dunia nyata dia harus belajar misalnya ya, harus membantu orang tua gitu. Atau ada tukang paket datang, dia harus bantu orang tua ambilkan paket gitu. Tapi karena lagi senang-senangnya ya, biasanya ketika nonton itu kan ada logaritma gitu ya, bahwa dia pernah nonton berapa menit ini, maka itu terus yang muncul. Yang dimunculkan, betul. Seperti itu. Jadi pikirannya hanya itu terus gitu. Nah, ini yang tidak baik. Kita sudah masuk ke dampaknya. Mungkin boleh dijelaskan lebih jauh lagi, Bu. Dampak-dampak seperti apa yang kadang muncul pada anak-anak yang sudah terkontaminasi dengan gadget secara berlebihan, Bu? Yang saya lihat itu tadi mager ya. Ketika anak mager pada usia harusnya dia bergerak banyak gitu ya supaya sehat, anak itu jadi obesitas. Kalau sudah obesitas kan dia makan misalnya ya, pada saat makan dia tidak menikmatinya karena sambil nonton gitu ya. Karena dia kurang gerak, maka potensi obesitas lebih tinggi. Kemudian karena saya juga punya masalah dengan mata, misalnya sudah pakai kacamata, jadi sering ke dokter mata. Sekarang ini saya lihat di dokter mata itu banyak anak-anak yang jadi pasien gitu ya, yang menandakan bahwa sudah ada perubahan pola pola penggunaan mata gitu kayak begitu ya. Orang tadinya kan
kita suka melihat kaget gitu ya kalau lihat anak-anak masih kecil sudah pakai kacamata. Iya. Kalau memang ada penyakitnya ya, misalnya kita bisa pahami. Tetapi kalau hanya gara-gara gadget gitu ya, wah bahaya juga gitu ya. Masih kecil sudah pakai kacamata karena jarak pandangnya pasti lebih dekat sehingga dia tidak bisa melihat jauh. Nah ini yang harus diwaspadai ya. Kemudian karena kurang gerak tadi ada obesitasnya, ada penyakit yang lainnya dan lebih daripada itu si anak ini kadang-kadang tidak bisa memilah informasi. Ini cocok buat saya atau enggak gitu ya. Kadang-kadang kan ada anak yang ingin mempraktekkan Apa yang dia dapatkan langsung betul. gitu. Yang kemarin tuh ada kasus di Bali itu ya, yang anak umur 9 tahun katanya dia suka bermain korek api dan dia memang ingin membakar rumahnya orang masalahnya ya. Sudah ada berapa 13 rumah. Ini kan bahaya gitu ya. Jadi kecanduan yang secara emosional juga anak terkikis empatinya gitu ya. Itu tadi saya bilang bahwa misalnya ada orang jatuh bukannya menolong malah ditertawakan dan itu dia praktekkan gitu ya. Dia bilang bikin malu saja kamu jatuh. Padahal kan itu musibah gitu ya. Dia tidak paham. Jadi empati sudah berkurang, kemudian jam tidur juga kan, jam tidur berkurang gitu ya. Ada anak yang tidak pergi sekolah gara-gara malamnya main game gitu ya sampai subuh. Dia tidak bisa bangun pagi, jadi tidak bisa sekolah. Jadi bahaya sekali dampak dari berlebihan gitu ya, penggunaan gadget ini. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya dari sisi sosiologisnya saja yang empati tadi itu ya Bu, tapi fisik juga Fisik sebenarnya juga di mana berubah. ketika anak-anak mager menjadi obesitas, penglihatan juga terganggu, jam tidurnya tidak teratur. Jadi ada begitu banyak tentunya dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan terhadap anak ini. Nah, lantas seperti apa kira-kira jangka panjang ketika kebiasaan ini terus berlanjut Ibu? Jangan dijawab di segmen ini dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Unas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama Ibu Dr. Nufida. Tentunya kita sudah membahas tadi bagaimana sih dampak dari penggunaan gadget secara berlebihan ini. Tentunya tidak hanya mempengaruhi emosional juga empati seorang anak, tapi juga berpengaruh buruk pada fisiknya tentunya ya. Nah lantas seperti apa sih kalau dampak-dampak tersebut Bu dibiarkan berkepanjangan seperti itu? Bagaimana dampak jangka panjangnya Bu? Ya, dampak buruk tuh kalau untuk jangka panjang si anak itu nanti tidak bisa berinteraksi ya. Jadi ada masalah di interpersonalnya gitu ya, di mana mungkin dia menjadi lebih individualistik gitu ya. Karena biasanya anak itu tadi mudah marah, berarti dia tidak bisa meregulasi perasaannya sendiri. Kapan dia harus marah, kapan harus diam misalnya ya. Kemudian karena dia soal interpersonal, nanti di pekerjaan juga akan sulit dia untuk bekerja sama dengan yang lain gitu ya. Karena dia tidak banyak bergaul misalnya dengan teman sebaya. Teman sebaya itu kan berbeda model sosialisasinya dengan orang tua. Misalnya kalau orang tua kan kita harus hormat gitu ya, harus mendengar dan sebagainya gitu. Sedikit saja anak bertanya biasanya dianggap protes gitu ya. Tapi kalau misalnya teman sebaya itu kan bahasanya juga berbeda. Nah kalau misalnya dia terlalu sering terpapar gadget, di mana interaksinya dia dengan anak seusianya terbatas gitu ya, maka dia tidak bisa mengembangkan. Oh, saya harus mengalah. Kalau dia ngomong kayak begitu daripada saya berkelahi.
Tetapi karena dia tidak bisa meregulasi emosinya, maka cenderung menjadi egois. Nah, kalau di pekerjaan itu kan sulit gitu ya. Betul. Sementara pekerjaan menuntut kerjasama gitu ya. Dan lebih daripada itu, dia akan sibuk dengan urusan kesehatan personalnya gitu ya. Di saat orang lain bisa bekerja, dia malah sibuk misalnya dengan penyakitnya gitu ya. Sekarang ini kan sudah jadi tren, sebenarnya tren yang tidak bagus ya. Banyak anak-anak yang gara-gara gadget misalnya terpapar informasi bahwa makanan ini enak padahal tidak sehat misalnya ya. Minuman ini bagus, minuman ini pokoknya siapa yang minum minuman itu misalnya pakai boba dan sebagainya, kamu keren gitu ya. FOMO lah istilahnya anak-anak zaman sekarang. Akhirnya kan sebenarnya dia malah menimbun penyakit gitu. Orang lain bisa bekerja, dia sibuk dengan penyakitnya sehingga produktivitasnya bisa rendah gitu dibandingkan dengan anak yang sering bergerak ya, berinteraksi dengan yang lain, tahu cara berteman gitu ya. Ini anak kalau sering pakai HP ya dunianya dunia dia saja gitu ya. Pengembangan bahasa yang dia kembangkan sejak usia dini itu kemudian tidak ada ketika dia harus berinteraksi dengan yang lain. Seperti itu. Benar tadi yang disampaikan juga Bu bahwa dia berpikirannya tuh ya dunianya hanya dunia sendiri. Apakah memang teknologi digital itu punya kekuatan atau power tertentu yang membuat anak ini asyik gitu dengan dunia sendiri, menciptakan dunianya sendiri lewat gadget itu, bagaimana Bu? Ya bayangkan saja kalau misalnya ketika di gadget itu dia mau mencari informasi kan cuma tinggal ketik saja keywordnya, langsung dapat tanpa perlu bertanya kepada orang tua atau teman kerja misalnya. Oh saya sudah tahu jawabannya, begini kan begini. Padahal ternyata dalam dunia nyata ada penyesuaiannya. Penyesuaian ini yang dia tidak dapatkan. Sementara kan pengalaman itu akan mengajarkan banyak hal kepada si anak ya, dalam arti pengalaman yang nyata gitu ya. Oh kalau masalahnya ini harusnya begini gitu ya. Sebenarnya apa yang ada di internet, di gadget itu kan adalah pengalaman orang lain yang di-share gitu. Betul. Tetapi akan berbeda ketika dia sendiri yang mengalaminya seperti itu. Jadi ada kemampuan dia untuk problem solvernya seperti apa gitu ya. Dan ini kayaknya juga ada kaitannya dengan yang sebelumnya terjawab ya Bu, bahwa ketika di realitas yang nyatanya dia tidak menemukan hal-hal yang sesuai dengan yang dia inginkan, yang tidak sebelumnya dia tidak pernah meregulasi bagaimana caranya menghadapi situasi tersebut, mungkin saat itu juga ya dia lebih memilih untuk kembali ke gadget itu tadi gitu ya Bu. Apakah ada kaitannya dengan hal itu Bu? Betul, banyak yang akhirnya selalu memilih jawaban dari gadget gitu ya. Padahal gadget juga tidak selamanya benar ya. Dan ketika dia berbeda dengan yang lain, dia marah gitu dan frustasi gitu. Akhirnya dia tidak, saya tidak mau berteman dengan dia. Lebih baik saya kerja sendiri. Padahal sebenarnya bekerja dengan yang lain itu dia bisa mendapatkan informasi lebih daripada itu adalah regulasi emosinya ya. Jadi secara psikologis akan matang gitu. Oh kalau ketemu sama orang seperti ini, saya bisa seperti ini ya kelakuan saya. Oke gitu ya. Tetapi karena dia hanya cari di gadget aja gitu ya, yang kadang-kadang informasinya misleading gitu ya. Akhirnya si anak ketika dia praktekkan kenapa berbeda gitu ya. Respon yang diterima berbeda. Akhirnya dia cepat putus asa, dan perasaan putus asa ini kalau dibangun kan bisa bikin orang depresi, stres gitu ya. Angka bunuh diri sekarang kan di usia kanak-kanak sudah mulai tumbuh gitu, sudah mulai meningkat gitu ya. Ini kan bahaya seperti itu. Itu juga mungkin yang menjadi penyebab isu mental health ya istilahnya kalau saat ini begitu marak di kalangan pemuda, dari remaja bahkan ya Bu, sudah ada yang bermasalah mental health-nya karena sudah terpapar gadget
sejak usia sangat dini. Nah, terkait dengan dampaknya tadi pemirsa sudah dijelaskan bahwa memang dampaknya sangat jauh ya sampai ke lingkungan pekerjaan tentunya. Ketika anak terpapar gadget dari kecil, mereka tidak akan mudah berkolaborasi ya Bu ketika di lingkungan pekerjaan karena sering terpapar dengan gadget itu sendiri. Nah, kita masuk ke pembahasan orang tua nih Bu. Ini juga menjadi hal yang sangat penting tentunya karena sebagaimana yang ditekankan oleh Ibu Nufida tadi bahwa peran orang tua di sini sangatlah penting seperti itu. Nah, kita sering mendengar nih Bu bahwa diberikan orang tua berusaha memberikan tontonan yang edukatif lah seperti itu, tapi jatuh-jatuhnya adalah ketika anaknya rewel atau nangis gitu langsung dikasih lagi meskipun tontonannya edukatif. Apakah hal tersebut dibenarkan? Bagaimana pandangan Ibu? Tontonan edukatif itu bagus ya, tetapi kan perlu ada pendampingan. Oke. Jadi ada keterlibatan orang tua ketika anak itu nonton ya, jangan dibiarkan nonton sendirian gitu. Ketika dia tidak mengerti, dia bisa bertanya, "Apa ini, Ibu?" misalnya ya. Dan si orang tua bisa menjelaskan ini seperti ini ya, bahwa ban itu bulat dan kemudian ketika dia meletus bahaya, mobilnya misalnya akan tidak seimbang dan sebagainya. Nah, dan penjelasan dari orang tua ini akan membuat si anak berimajinasi gitu ya. Oh, kalau ini yang terjadi akan begini. Tetapi karena semuanya ada di gadget gitu ya, si anak tidak bisa mengembangkan imajinasi untuk mencari jawaban gitu. Nah, ini yang orang tua sering lupa. Memberikan HP memang menenangkan, tetapi si anak tidak bisa mengelola gitu ya, istilahnya mengelola informasi yang masuk. Dia hanya menerima saja. Jadi ada kepasifan dalam hal ini ketika dia nonton atau ketika misalnya dia buka-buka video education tetapi tidak ada penjelasan dari orang tua gitu ya. Oke, Jadi meskipun kasihan. edukatif tapi perlu ada pendampingan juga Bu. Betul, perlu ada gitu. Kenapa misalnya 1 tambah 1 harus 2? Nah, orang tua mungkin bisa memperlihatkan di dalam dunia nyata gitu ya, karena si anak juga tidak kalau dia hanya lihat di gadgetnya saja misalnya, dia tidak bisa membayangkan, oh begitu ya, 2 tambah 2 harusnya 4 gitu ya. Dan ketika orang tua menjelaskan, ini kalau kamu dikasih permen misalnya tambah 2, jadi seperti ini gitu ya. Jadi ada pengalaman perbandingan atau perbandingan ya, apa yang dilihat dengan apa yang dirasakan di dunia nyata. Di dunia nyata ini. Betul. Oke. Dan ketika lamban biasanya kan orang putus asa, katanya 1 tambah 1 2, kenapa ini bisa berbeda misalnya ya. Dan ternyata orang tua kalau tidak bisa menjelaskan pendampingan ya, si anak belajarnya sendirian gitu ya, seolah-olah paham tapi sebenarnya dia belum paham. Misleading seperti yang disampaikan tadi, kesalahpahaman. Itu. Nah, terkait ini yang menjadi kendala atau tantangan juga sih biasa Bu ketika orang tua berusaha untuk memanage bagaimana penggunaan gadget pada anaknya, tetapi kebiasaan orang tua atau pola penggunaan gadget orang tuanya sendiri yang berlebihan juga. Gimana tuh Bu? Agak ini ya, agak ironis gitu ya, paradoks juga, kita menginginkan anak kita misalnya tumbuh berkembangnya tidak usah terpapar gadget, tapi kita juga orang tua sangat ketergantungan juga sama gadget ya, pada saat bersama-sama dengan anak gitu, malah gadget yang dipegang gitu ya. Dan si anak itu kan sebenarnya dia adalah peniru ulung gitu ya, apa yang dilakukan oleh orang tua, anak juga pasti mengikuti. Kalau dikasih tahu, kenapa kamu main HP terus? Dia bilang, lah mama juga misalnya ya, ibu juga, bapak juga ya. Terutama bapak-bapak, ini yang paling sulit ya. Terpaksa disebut nih, bapak-bapak itu kenapa? Karena bapak itu selalu merasa bahwa pekerjaannya bergantung sekali di gadget gitu ya. Waktu sehingga istirahatnya juga biasa digunakan istirahat untuk healing. Atau saat makan gitu ya, bapaknya masih pakai. Anak juga pasti melihat, ini bapak juga pakai, masa saya dilarang gitu ya. Jadi kebiasaan orang tua itu akan ditiru oleh anak gitu ya. Dan anak juga punya alasan. Dan kemudian si anak mengkonter balik ke kita ya. Dia bilang, masa saya dilarang? Nah, itu juga pakai. Apalagi ketika anak punya HP sendiri. Itu yang sangat berbahaya ya. Dengan alasan, ini kan HP ku, saya tidak ganggu HP-nya bapak atau mama gitu ya. Akhirnya orang tua tidak punya alasan untuk
melarang gitu. Oke. Sama-sama Mi, Sama-sama. tidak ada percakapan. Akhirnya tidak Oke. ada kedekatan secara emosi. Emosional. Ini yang bahaya gitu. Kebiasaan yang membawa anak kepada situasi dia dekat dengan orang tua, tetapi secara emosi Emosionalnya tidak. gitu Oke. ya, karena sibuk sendiri. Sibuk Seperti masing-masing itu. ya. Betul. Oke, ketika kemudian itu tadi orang tua sudah berusaha untuk memperbaiki pola penggunaan gadgetnya di hadapan anak-anak. Ketika mungkin ini tips lah bagi orang tua pemirsa Nas TV di rumah ya, bagaimana kemudian menciptakan aturan atau regulasi lah, batasan-batasan khususnya untuk anak, mungkin ada usia tertentu yang boleh atau bagaimana, sekali sepekan kah, bagaimana Bu? Ya, sering saya dapati juga teman-teman itu dia punya regulasi misalnya ya, boleh main kalau bukan hari sekolah Oke. gitu ya. Kemudian boleh main hanya berapa jam gitu ya, dan dipasang alarm di HP-nya gitu ya, sehingga ketika dia asik lagi main misalnya alarmnya bunyi gitu ya sebagai pertanda gitu. Kebetulan saya juga terlibat di dalam satu kegiatan namanya Oxea ya, itu salah satu pembuatan modul perlindungan terhadap anak ya, Oke. bagaimana anak terhindar dari kekerasan seksual ya di dunia online gitu ya. Jadi di dalam kegiatan itu orang tua juga diberikan tips bagaimana misalnya memasang perlindungan kepada anak gitu ya. Si orang tua misalnya dia bisa mengontrol ini anak sudah terlalu banyak nonton apa. Itu bisa dilihat di HP gitu ya. Tontonannya apa saja Iya. gitu ya Bu? Dan sekarang juga sudah ada aplikasi ya dari Telkomsel. Kemarin saya dapat notifikasi misalnya si anak itu bisa terpantau apa saja dia buka gitu ya. Jadi screen time-nya bisa ditahu berapa menit, berapa lama, kemudian apa yang dia buka, orang tua bisa tahu ya. Dan orang tua juga bisa memasang alarm, memasang aplikasi ini misalnya di gadgetnya anak gitu ya. Jadi ketika anak bermain sudah melebihi waktunya, orang tua bisa mematikan. Tapi memang berbayar, jadi tidak semua orang bisa mengaksesnya gitu ya. Tetapi ini adalah satu usaha yang dipahami oleh para pembuat gadget gitu ya, bagaimana melindungi anak gitu ya, melindungi anak dari paparan gadget dengan segala positif dan negatifnya. Kalau positif ya mungkin bagus gitu ya, tetapi kalau yang negatif nah itu yang bahaya gitu ya. Jadi diingatkan di dalam gadget itu sudah terlihat berapa menit, berapa jam gitu ya. Dan biasanya dikasih tahu juga, gadget itu memberitahu bahwa Anda pekan ini telah menghabiskan waktu 1 jam atau 2 jam lebih lama daripada pekan lalu. Dibandingkan dengan kebiasaan sebelumnya. Iya, ini bagus juga ya, jadi perlindungan kepada si anak supaya anak juga tidak sembarangan misalnya. Dan ada satu hal lagi mungkin yang perlu diwaspadai adalah bahwa orang tua suka sharenting ya. Bukan parenting ya, tapi ini sharenting. Jadi dia share apapun yang dilakukan anak, sehingga si anak menjadi objek atau akan menjadi korban gitu karena informasi dari orang tuanya gitu ya. Sekolahnya di mana, itunya apa gitu ya. Jadi bahaya gitu ya. Dan pembatasan menggunakan gadget itu harusnya berlaku si anak dan orang tua juga. Seperti itu ya. Dan mungkin terakhir Bu, sebagai closing statement, bagaimana kemudian orang tua bisa lebih bijak dalam memberikan atau mengatur penggunaan gadget pada anaknya. Silakan Pak. Ya, gadget itu adalah kebutuhan sehari-hari kita lagi ya. Kita tidak bisa memisahkan dari gadget, tetapi bukan berarti bahwa kita harus menggantungkan segala sesuatunya dari gadget ya. Gadget bisa membantu untuk mengedukasi anak, tetapi orang tualah yang punya peran utama. Maka menggunakan gadget harus ada keterlibatan atau pendampingan dari orang tua sehingga si anak bisa berkembang sesuai usianya, bisa berinteraksi juga dengan orang tua ya, sehingga yang namanya emosi, empati, interaksi anak dan orang tua tidak bisa digantikan oleh gadget ya. Kehangatan keluarga yang didapatkan dari interaksi secara langsung akan menumbuhkan anak menjadi pribadi yang lebih baik
dan nanti itu menjadi bekal dia di masa depannya. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Jadi memang Sama-sama. kita tidak bisa simpulkan gadget itu sebagai musuh ya, karena banyak juga hal-hal positif yang bisa didatangkan dari gadget itu sendiri, seperti memberikan informasi yang bermanfaat tentunya. Namun era digital ini tidak bisa kita tolak ya, apalagi generasi-generasi yang memang sudah lahir di era digital ini. Nah, cara orang tua memperkenalkannya lah kepada anak yang menjadi kunci, dan bagaimana orang tua harus tetap bisa memberikan ruang kepada anaknya untuk bisa bermain, berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, agar anak ini tentunya bisa tumbuh menjadi individu yang utuh baik secara emosional juga sosial tentunya. Terima kasih banyak kepada Ibu Nurfida atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unas Speak Up. Ikuti terus Unas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.